Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulil Albibatun Nayyirah, calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Siti Mutrika dan pengajar praktik Bapak Muhammad Rauf. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan judul program Nutrisi, Numerasi, dan Literasi. Marilah kita awali dengan kutipan Bapak Nadiem Makarim. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Mari bergerak, lekas bergerak. Pada aksi nyata modul 3.3 ini, saya menggunakan refleksi model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future. SD Negeri Tanjung Enom 02 adalah sekolah dasar yang terletak di Desa Tanjung Enom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Dengan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah modal manusia yang didukung oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang lengkap, serta murid yang heterogen. Namun demikian, hasil rapor pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan numerasi dan literasi di SD Negeri Tanjung Enom 02 masih rendah. Siswa hanya mampu berhitung, membaca, tanpa memahami maksud dari sebuah tulisan. Siswa belum mampu menangkap informasi penting dari tulisan yang dibaca, dan siswa masih kesulitan dalam berhitung, serta belum mengenal konsep numerasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Inilah yang mendasari saya sebagai calon guru penggerak untuk merancang sebuah program yang berdampak positif pada murid, salah satunya dengan program nutrisi, yaitu numerasi dan literasi, di mana siswa akan dikenalkan dengan numerasi dan literasi sejak dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Program nutrisi adalah program kokurikuler sekolah dengan pendekatan berbasis aset untuk memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Program nutrisi ini diisi dengan kegiatan yang beraneka ragam sesuai dengan minat siswa yang dilaksanakan secara bergantian setiap hari Senin sampai dengan Kamis 15-30 menit di pagi hari. Untuk kegiatan numerasi, siswa dapat menggunakan permainan yang mengandung unsur numerasi, menggunakan media pembelajaran yang dimiliki ataupun benda konkret di sekitar sekolah, memanfaatkan aset yang ada seperti halaman yang luas, melakukan permainan bermain peran yang mengandung unsur numerasi, dan juga mengerjakan worksheet atau permainan ular tangga. Untuk kegiatan literasi, siswa dibebaskan memilih buku yang mereka sukai dan juga memilih tempat di mana mereka nyaman untuk membaca. Saya juga sering mengisi kegiatan literasi dengan storytelling atau mendongeng, di mana cerita yang sering saya gunakan adalah cerita fabel atau tentang hewan-hewan yang menarik untuk siswa. Kegiatan literasi juga diisi dengan menonton video animasi sehingga siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami isi dari suatu cerita. Kami juga menyediakan diary yang bisa anak gunakan untuk merefleksikan kegiatan yang telah mereka lakukan sesuai kreativitas dan keinginan mereka. Untuk memantau kegiatan nutrisi di rumah, kami juga menyediakan jurnal yang bisa menjadi pedoman bagi orang tua untuk menemani anak bernutrisi, di mana di dalam jurnal tersebut sudah disediakan buku yang dapat diakses melalui smartphone, dan juga ada pedoman untuk anak berkreasi. Refleksi yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Tindakan yang sudah saya lakukan dalam tahapan bekerja yang pertama yaitu buat pertanyaan adalah tindakan yang saya lakukan pertama kali yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kepentingan tertinggi dalam sebuah sekolah terkait izin, perencanaan dan pelaksanaan program nutrisi.
Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yaitu guru dan tenaga kependidikan untuk lebih menguatkan ide mengenai program nutrisi. Langkah yang paling utama dan paling penting yaitu melibatkan murid untuk berdiskusi terkait program nutrisi. Selanjutnya, kami juga mensosialisasikan program nutrisi kepada orang tua untuk ikut terlibat mensukseskan program tersebut. Selanjutnya, tindakan yang saya lakukan pada tahapan bakca yang kedua, A. Ambil pelajaran, diantaranya. Langkah yang pertama, kami mengetahui kemampuan dasar literasi dan numerasi awal murid dengan melakukan asesmen diagnostik serta menggali informasi dari orang tua. Selanjutnya, kami melakukan sesi dialog kepada murid di mana mereka adalah objek yang akan terlibat langsung dalam kegiatan nutrisi ini untuk menggali ide ataupun suara, kemudian pilihan yang mereka inginkan sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab penuh dalam kegiatan nutrisi. Selain itu, kami mencari referensi dari berbagai sumber terkait program nutrisi yang akan kami laksanakan. Setelah berdialog dengan kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua, perasaan saya sangat optimis dan termotivasi karena program ini memang sangat diperlukan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Saya merasa senang karena semua pihak yang dilibatkan dalam program ini sangat mendukung dan antusias untuk mengembangkan program. Selain itu, ada perasaan khawatir apakah program ini akan dapat berjalan sesuai harapan dan dapat konsisten dilaksanakan. Tetapi dengan mengetahui suara, pilihan, dan kepemilikan murid serta berbekal data yang diperoleh dari murid, rekan sejawat, dan orang tua, serta banyaknya referensi dari berbagai sumber, maka saya sangat bersemangat untuk mengembangkan program ini. Pembelajaran yang saya dapat dari pelaksanaan aksi nyata ini yaitu saya dapat menyusun dan mengelola program yang berdampak positif pada murid dengan tahapan bakca dan dapat terlaksananya program tersebut perlu adanya kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain, dan semua warga sekolah. Saya belajar pentingnya memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung terlaksananya program. Selain itu, pada tahap ambil pelajaran, saya mendapat banyak masukan, informasi, dan data dari pihak terkait sehingga lebih memahami pentingnya melibatkan murid untuk mengetahui suara, pilihan, dan kepemilikan mereka dalam program yang dikembangkan sehingga program ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan murid, benar-benar memberikan dampak positif, mewujudkan student agency, serta pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya diskusi bersama seluruh warga sekolah, saya berharap dapat menyusun program secara lebih matang dengan memperhatikan aset yang ada serta mencari solusi dari permasalahan yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan program. Saya berharap program ini akan dapat dilaksanakan secara konsisten, di mana kepala sekolah serta guru sebagai rekan sejawat dapat turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan program yang berdampak positif pada murid ini. Serta saya berharap murid dapat menyuarakan keinginannya membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan minatnya dan rasa kepemilikan akan program sehingga terwujudlah kepemimpinan murid melalui program ini. Terima kasih. Sekian aksi nyata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.